Halo, selamat datang kembali dalam penyampaian materi pembelajaran jarak jauh Penjas. Tapi sebelum memulai, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan materi lebih banyak lagi. Mari kita mulai. Materi kali ini adalah mengenai atletik. Mari kita bahas sedikit pengertian mengenai olahraga atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, athlon, yang berarti kontes. Mari kita ke materi yang pertama, yaitu lari. Dalam lari tersebut, terdapat beberapa jenis olahraga. Yang pertama adalah lari sprint. Sebenarnya, macam-macam lari ini termasuk dalam lari jarak pendek. Hanya saja, karena jarak larinya sangat pendek, yaitu 100 meter, maka lari sprint terkadang dipisahkan dengan cabang olahraga lari lainnya. Peraturannya pun sama dengan lari jarak pendek. Yang membedakan adalah penggunaan stamina atau tenaga serta nafas yang dibutuhkan, karena jarak lari yang pendek, lari tidak akan memerlukan tenaga yang banyak seperti pada jenis olahraga lari lainnya. Yang kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan salah satu dari macam-macam lari yang memiliki trek lebih panjang daripada lari jarak pendek. Yang perlu ditempuh pelari dalam cabang olahraga lari ini yakni 800 meter sampai 1500 meter. Perbedaan lainnya terdapat pada teknik menapakkan kaki di permukaan lintasan yang disebut ball heel ball. Teknik ini mengharuskan pelari untuk menapakkan kaki yang bertumpu pada bagian ujung tumit sambil menolak tapakan dengan menggunakan ujung kaki. Sedangkan untuk posisi start dilakukan dengan cara berdiri. Yang ketiga adalah lari maraton. Lari maraton sering disebut juga sebagai lari jarak jauh. Lari ini memiliki jarak tempuh yang paling jauh di antara macam-macam lari sebelumnya, yaitu 3 km sampai 10 km. Lari maraton merupakan cabang lari yang cukup populer, bahkan sering ada acara-acara tertentu yang mengangkat lari maraton sebagai primadonanya. Hal ini dikarenakan cabang olahraga lari maraton ini digemari banyak orang. Yang keempat adalah lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu dari macam-macam lari yang kerap diperlombakan dalam berbagai ajang olahraga, termasuk dalam cabang olahraga atletik. Lari estafet sering disebut juga dengan lari sambung yang melibatkan satu tim. Satu tim terdiri dari 4 orang. Biasanya, orang yang pertama hingga pelari keempat itu saling disatukan oleh tongkat yang harus mereka sambungkan, sembari mereka berlari secepat mungkin dalam jarak yang sudah ditentukan. Biasanya, jarak yang harus ditempuh pelari adalah 100 meter sampai 400 meter. Jika ditotal, maka lari yang perlu ditempuh peserta lari estafet ini adalah 4, itu adalah jumlah pelari, kali 100 meter sampai 400 meter adalah jarak yang harus ditempuh dari tiap pelari.
Yang kedua adalah mengenai lempar. Sama seperti halnya lari, terdapat beberapa cabang olahraga dalam lempar ini. Yang pertama adalah lempar cakram. Lempar cakram termasuk dalam salah satu cabang olahraga atletik lempar. Cakram yang digunakan memiliki ukuran diameter sebesar 220 mm serta memiliki berat sebesar 2 kg untuk lempar cakram pria. Dan untuk lempar cakram wanita itu sebesar 1 kg. Lempar cakram dipertandingkan mulai dari Olimpiade pertama pada tahun 1896 di Athena, yaitu ibu kota negara Yunani. Yang kedua adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah olahraga yang termasuk dalam olahraga nomor lempar. Olahraga lempar lembing ini adalah olahraga atletik yang menggunakan lintasan dan lapangan. Pada olahraga lempar lembing ini, atlet lempar harus berlari sekencang-kencangnya terlebih dahulu pada lintasan. Kemudian, atlet mulai melemparkan lembing pada area atau lapangan yang sudah ditentukan. Olahraga lempar lembing ini memiliki beberapa perbedaan dengan cabang olahraga atletik lempar lainnya, yaitu gaya atau style yang digunakan pada olahraga lempar lembing ini memang sudah ditentukan jenisnya, jadi tidak bisa asal melempar saja. Yang ketiga adalah tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu besi bulat peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan cara satu tangan untuk mencapai jarak terjauh. Kemudian lontar martil. Lontar martil ini hampir sama seperti tolak peluru ya, menggunakan besi bulat atau peluru dengan berat yang sudah ditentukan dan terbuat dari logam. Akan tetapi menggunakan sebuah tali pengikat yang diputar kemudian dilempar. Kemudian lompat. Lompat adalah lompat tinggi. Yang pertama, lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memerlukan skill tertentu untuk melewati sebuah mistar menggantung di antara kedua tiang. Kemampuan atau skill dapat ditentukan oleh pelari tersebut atau atlet tersebut ya. Terdapat dua gaya dalam melakukan lompat tinggi, yaitu flop. Nah, yang kalian saksikan ini adalah gaya flop. Yang kedua adalah gaya straddle. Nah, yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah lompat galah. Lompat galah juga merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Lompat galah adalah lompatan yang dilakukan dengan bantuan galah yang mencapai tujuan lompatan yang setinggi-tingginya dan dapat melewati mistar yang ketinggiannya telah ditentukan. Seperti video ini. Yang ketiga adalah lompat jangkit atau triple jump. Bisa kalian saksikan ya. Lompat jangkit atau triple jump ini terkadang disebut juga sebagai hop, langkah, dan melompat. Atau lompat dan melompat.
dalam salah satu cabang olahraga atletik yang sebenarnya mirip dengan lompat jauh. Tetapi dalam lompat jangkit ini atau triple jump ini ada namanya hop, langkah, dan lompat. Ini sprint, hop, langkah, lompat. Yang keempat adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik dengan menggunakan lintasan dan lapangan. Dalam lompat jauh, seorang atlet harus dapat menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan agar dapat melompat jauh dari take off point sejauh mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan menuju materi yang terakhir, yaitu jalan. Jalan di sini adalah race walking, merupakan cabang olahraga atletik. Ya, berbeda seperti kalian melakukan jalan seperti biasanya. Ya, ini adalah cabang olahraganya. Race walking berjalan dengan cepat. Nah, seperti video ini. Ya. Gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Dalam melakukan jalan cepat, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak boleh bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Tumit kaki mendarat terlebih dahulu saat melangkah. Panggul rileks dalam melakukan kompetisi jalan cepat umumnya menggunakan trek yang cukup jauh, yaitu sekitar 3.000 meter hingga 100 km. Wow, jauh sekali ya. Oke, demikian penyampaian materinya. Sekarang kita lanjut ke tugas. Ya, kalian akan melakukan tugas yang sudah ditentukan. Ya, yaitu kalian harus melakukan aktivitas lompat, lempar, dan aktivitas jalan. Ya, tidak perlu memerlukan alat seperti yang tadi kalian saksikan. Ya, kalian lakukan saja aktivitas lompat, lempar, dan jalan. Kemudian, kalian harus mendokumentasikan kegiatan kalian. Ya, bisa berupa foto atau video yang direkam menggunakan handphone kalian, kemudian dikirim ke guru kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe agar kalian mendapatkan materi lebih banyak lagi. Oke, sekian. Semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dari penyampaian materi ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan penuturan materi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.